Buku Bali Bukan India, Bagian 10, karya Santo Saba, dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar kajian akademik dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Mengenal Dewa Siwa lebih dalam. Dewa Siwa, beliau merupakan perwujudan dari sifat tamas kelembaman sentrifugal, kecenderungan menuju pelenyapan atau peleburan. Arti sebenarnya dari Siwa adalah pada siapa alam semesta ini tertidur setelah pemusnahan dan sebelum siklus penciptaan berikutnya. Semua yang lahir harus mati. Segala yang dihasilkan harus dipisahkan dan dilenyapkan. Ini merupakan hukum yang tidak dapat dilanggar. Prinsip yang menyebabkan keterpisahan ini, daya di balik penghancuran ini adalah Siwa. Siwa jauh lebih banyak daripada itu. Keterpisahan alam semesta berakhir pada pengurangan tertinggi, menjadi kekosongan tanpa batas, substratum dari segala keberadaan, dari mana berulang-ulang muncul alam semesta yang nampak tanpa batas ini. Umat Hindu, khususnya umat Hindu di India, meyakini bahwa Dewa Siwa memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan karakternya, yakni bertangan 4 masing-masing membawa trisula, cemara, tasbih, genitri, kendi. Bermata 3, trinetra, pada hiasan kepalanya terdapat arda candra, bulan sabit, ikat pinggang dari kulit harimau, hiasan di leher dari ular kobra. Oleh umat Bali, Dewa Siwa dipuja di Pura Dalem, sebagai dewa yang mengembalikan manusia ke unsurnya, menjadi Panca Maha Bhuta. Dalam pengidar Dewata Nawa Sangga, Nawa Dewata, Dewa Siwa menempati arah tengah dengan warna pancawarna. Ia bersenjata Padma dan mengendarai lembu Nandini. Aksara sucinya I dan Ya. Beliau dipuja di Pura Besaki. Dalam tradisi Indonesia lainnya, kadangkala Dewa Siwa disebut dengan nama Batara Guru. 3 lingga itu sebagai simbol sakral sebagai sarana pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tripurusa. Tuhan dipuja sebagai Sang Hyang Tripurusa itu dalam fungsinya sebagai jiwa agung alam semesta. Siwa sebagai jiwa burloka, Sada Siwa sebagai jiwa agung, Buah Loka dan Parama Siwa sebagai jiwa swah loka. Tujuan pemujaan Tuhan sebagai Siwa jiwa agung burloka adalah untuk mencapai suka tanpa wali duha. Sebagai Sada Siwa untuk mencapai kebahagiaan yang tiada berpangkal dan tiada berujung. Sebagai Parama Siwa untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat niskala yang tidak dapat dibayangkan dalam wujud nyata dan tidak mungkin diberikan ciri-cirinya. Demikian dinyatakan dalam Pustaka Suci Wrehaspati Tatwa. Salah satu yang menarik dari keberadaan Dewa Siwa, ialah beliau berada di mana-mana, di seluruh penjuru mata angin dan di pengider-ider. Di timur ia adalah Iswara. Di tenggara ia adalah Mahesora, di selatan ia adalah Brahma. Di barat daya ia adalah Rudra, di barat ia adalah Mahadewa. Di barat laut ia adalah Sangkara. Di utara ia adalah Wisnu. Di timur laut ia adalah Sambu dan di tengah ia adalah Siwa. Sebagai Sang Hyang Kala. Di timur ia adalah Kala Petak Putih. Di selatan ia adalah Kala Bang Merah, di barat ia adalah Kala Gading Kuning. Di utara ia adalah Kala Ireng Hitam, dan di tengah ia adalah Kala Mancawarna. Realita tertinggi disebut Siwa, yang merupakan kesadaran tak terbatas, yang abadi, tanpa perubahan, tanpa wujud, merdeka, ada di mana-mana, maha kuasa, esa tiada duanya, tanpa awal, tanpa penyebab, tanpa noda, ada dengan sendirinya, selalu bebas, selalu murni dan sempurna. Ia tak dibatasi oleh waktu yang merupakan kebahagiaan dan kecerdasan yang tak terbatas, bebas dari cacat, maha pelaku dan maha mengetahui.
Dewa Siwa adalah Tuhan cinta kasih, yang karunia-Nya tak terbatas, cinta kasih-Nya tak terbatas dan merupakan penyelamat dan guru. Ia selalu terlibat dalam pembebasan roh-roh dari perbudakan materi. Ia mengenakan wujud seorang guru yang berasal dari cinta kasih-Nya yang mendalam terhadap umat manusia. Ia menghendaki agar semuanya menghendaki tentang Dia dan mencapai siwa pada yang penuh kebahagiaan. Ia menjaga aktivitas dari roh-roh pribadi dan membantunya dalam pergerakan majunya. Ia membebaskan roh-roh pribadi dari belenggu atau ikatan. Dewa Siwa meresapi seluruh alam dengan saktinya dan berkarya melalui saktinya. Sakti merupakan energi dasar dari Dewa Siwa, yang benar-benar merupakan badan dari Dewa Siwa. Diibaratkan seperti tukang periuk adalah penyebab utama dari periuk, tongkta dan roda adalah penyebab instrumental sedangkan tanah liat adalah penyebab material dari periuk. Demikian pula Dewa Siwa merupakan penyebab pertama dari alam semesta, dan saat itu merupakan penyebab instrumental dan Maya merupakan penyebab material. Siwa memiliki dua aspek, yaitu satu aspek ia adalah yang tertinggi, tanpa perubahan dan Satchidananda, yang merupakan para samwit. Niskala Siwa adalah Nirguna Siwa, yang tak terhubung dengan sakti kreatif. Pada aspek lainnya, ia berubah sebagai alam semesta. Penyebab perubahan ini adalah Siwa Tatwa. Sakti Tatwa adalah aspek dinamis pertama dari Brahman. Siwa Tatwa dan Sakti Tatwa ini tidak dapat dipisahkan. Siwa memiliki 8 sifat menurut pandangan Siwa Siddhanta, yaitu independen, murni, berpengetahuan sendiri, bebas dari mala, murah hati berlimpah, maha ada, dan kebahagiaan. Menurut Siwa Siddhanta, Tuhan adalah penyebab operatif alam semesta dan saktinya adalah penyebab instrumentalnya, Maya adalah penyebab materialnya. Dari Maya dunia ini berevolusi, dan jiwa-jiwa disediakan lokasi-lokasi instrumen dan objek pengetahuan. Siwa memiliki 5 fungsi yaitu 1. Tirodana, pengaburan 2. Sersti penciptaan 3. Stiti, pemeliharaan 4. Samhara, penghancuran, dan 5. Anugraha, pemberi anugerah. Siwa menyembunyikan kebenaran dari jiwa-jiwa dan memproyeksikan dunia ini dalam rangka menyelamatkan jiwa melalui anugerahnya. Sesungguhnya kesadaran Paramasiwa, Sadasiwa dan Siwa sesungguhnya satu dan disebut kenyataan, hakikat Siwa. Siwa dibedakan menjadi 3 tingkatan adalah untuk memperlihatkan ada tidaknya dan besar kecilnya pengaruh Maya. Siwa kehilangan kesaktian, kesucian dan wisesanya karena pengaruh Maya maka kesadaran, hakikat Siwa disebut Atma yaitu jiwa yang ada pada setiap manusia. Atma artinya kesadaran yang terpesona. Kata Maya berarti hayal, ketidaknyataan hakikat Paramasiwa dapat dijelaskan bahwa Tuhan tidak terpikirkan, murni, abadi, tak terbatas, memenuhi segalanya, jiwa segala jiwa. Beliau tidak memiliki sifat kosong, sunya. Ia adalah kesadaran tertinggi yang bersifat transenden. Tuhan dalam wujud Paramasiwa tidak bisa dipikirkan sehingga disebut Nirguna Brahman. Sadasiwa Tatwa adalah Paramasiwa Tatwa yang telah terkena pengaruh Maya sehingga ia memiliki guna, sakti dan swabhawa. Guna adalah hukum kemahakuasaannya sendiri. Karena itu Sadasiwa masih berkuasa atas guna-gunanya. Dalam keadaan seperti ini ia disebut Siwaswaya Parah, Paramasiwa yang telah menyatu dengan saktinya, sehingga beliau dapat mencipta, utpati, memelihara, stiti, dan melebur pralina alam semesta beserta isinya. Sadasiwa adalah hakikatnya kesadaran aktif. Kesadaran aktifnya adalah Sarwacnana dan Sarwakaryakarta. Sadasiwa adalah Batara Siwa yang beratribut karena laksananya saguna. Artinya, ia yang bersifat serba maha tahu, sempurna kuasa, dan karya. Dengan atributnya inilah eksistensi Tuhan diketahui. Tuhan dalam wujud Sadasiwa dalam menjalankan kemahakuasaannya dibantu 3 hal, yaitu, guna, sakti, swabhawa. Hakikat memuja Tuhan Siwa untuk mencapai kebahagiaan yang tidak berbalik pada kedukaan. Memuja Tuhan sebagai Sadasiwa akan mencapai kebahagiaan yang tidak ada awal dan tidak akhirnya. Memuja Tuhan sebagai Paramasiwa mencapai kebahagiaan niskala yang tidak dapat dilukiskan kebahagiaan itu.
Tuhan dalam wujud Sada Siwa memiliki sakti yang disebut dengan Kadu Sakti, yaitu 4 kekuatan dan keistimewaan Tuhan Sada Siwa secara lahir batin. Adapun yang dimaksud Kadu Sakti, yaitu 1. Wibu Sakti disebut juga dengan Utaprota, yaitu ada dalam segalanya tetapi keadaannya tidak terpengaruh oleh apa-apa dan tetap suci murni selaannya. 2. Prabu Sakti yaitu menguasai segalanya sehingga semua di bawah kendalinya. 3. Jenana Sakti yaitu sumber pengetahuan yang abadi sehingga beliau tetap maha tahu. 4. Kriya Sakti yaitu dapat mengerjakan segala karja dengan sempurna. Tuhan dalam wujud Sada Siwa memiliki swabawa yang bernama Astaiswarya yang artinya 8 kemahakuasaan dan keistimewaan Tuhan. Adapun yang dimaksud yaitu 1. Anima atom kecil, sehingga Tuhan DPT meresapi segala benda dan tempat. 2. Laghima, ringan sehingga mudah melayang di angkasa. 3. Mahima, maha besar dan agung sehingga menjadi dihormati. 4. Prapti, serba sukses sehingga hendaknya dapat tercapai bebas dari hukum karma. 5. Prakamya, dapat terwujud segala keinginannya. 6. Isitwa, maha pengatur erta. 7. Wasitwa, maha kuasa. 8. Yatrakamawasayitwa, apa saja yang dikehendaki dan dimanapun maka seketika itu sukses. Menurut Saifa Siddhanta, Siva adalah kenyataan tertinggi dan yang terakhir, maha tahu, tidak dijilid dan hadir di mana-mana. Ia adalah pati, terpenting menjadi dan dewata yang tertinggi itu. Siva sendiri adalah yang efisien penyebab semua ciptaan evolusi, pemeliharaan, perahasiaan dan pemutusan. Ia membawa maju dunia dan makhluk mereka melalui, sampai kuasa, tenaga dinamisnya, sakti. Jivas adalah makhluk atau jiwa-jiwa yang individu. Mereka tidaklah sama halnya Siva. Tetapi mereka dibuat dari intisari yang sama itu. Menurut Saifa Siddhanta, Siva adalah sama seperti jiwa-jiwa tetapi juga selain dari jiwa-jiwa itu. Banyaknya jiwa-jiwa tinggal tetap dalam keseluruhannya. Jumlah mereka tidak bisa ditingkatkan maupun dikurangi. Mereka boleh mengalami perubahan bentuk tetapi jumlah mereka tetap. Dengan begitu di dalam Saifa Siddhanta ada suatu pembedaan bagus antara jiwa-jiwa dan Tuhan. Perbedaan bukanlah di dalam intisari mereka tetapi di dalam konstitusi mereka. Hubungan mereka dengan Siva bukanlah suatu status keesaan, hanyalah kesamaan. Sebab Siva dan Jivas adalah berbeda tetapi juga yang sama pada pokoknya. Kalau diamati ternyatalah bahwa agama Hindu di Indonesia adalah agama Hindu yang memuja Batara Siwa sebagai Tuhan yang tertinggi. Sang Hyang Widiwasa adalah sebutan Tuhan yang amat umum. Batara Siwa adalah Sang Hyang Widi sendiri. Batara Siwa dipuja oleh umat Indonesia. Ia dipuja sebagai Trimurti yaitu Brahma, Wisnu dan Iswara, sebagai Panca Brahma yaitu Sadya, Satyajata, Bamadewa, Tatpurusa, Agora dan Isana sebagai Dewata Nawa Sangha yaitu Mahesvara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu dan Siwa. Gong besi termasuk kelompok naskah yang memuat ajaran yang siwaistik. Di dalam naskah ini, disebutkan bahwa Batara Dalam patut dipuja dengan sepenuh hati, penuh rasa tulus ikhlas. Dalam setiap pemujaannya, Ida Batara Dalam dapat dihadirkan Utpeti Puja, distanakan, Stiti Puja, dan dikembalikan Pralina Puja. Persembahan bakti yang utama kehadapan Ida Batara Dalam menyebabkan orang mendapatkan kemuliaan lahir dan batin, dan pada akhirnya akan mencapai surga loka atau siwa loka. Ida Batara Dalam adalah Batara Guru atau Dewa Siwa itu sendiri sebagai sebutan Ida Sang Hyang Widi dengan segala manifestasi beliau. Batara Dalam ketika berstana di sawah sebagai pengayom para petani dan semua yang ada di sawah, maka beliau dipuja dengan sebutan sebagai Dewi Uma. Di Jineng atau lumbung padi beliau dipuja dengan sebutan Betari Sri. Kemudian di dalam bejana atau tempat beras puluh, Ida Batara Dalam dipuja dengan Sang Hyang Pawitra Saraswati. Di dalam periuk tempat nasi atau makanan, maka beliau disebut Sang Hyang Trimerta. Kemudian di sanggar kemimitan kemulan, yaitu tempat suci keluarga, Ida Batara Dalam dipuja sebagai Sang Hyang Aku Catur Boga.
Aku berwujud laki, perempuan, dan banci. Menjadilah aku manusia seorang, bernama aku Sang Hyang Tudu atau Sang Hyang Tunggal, di sanggar periangan stana beliau. Disebut pula beliau dengan Sang Hyang Atma. Pada kemulan kanan adalah ayah yakni Sang Pratma Paratma. Pada kemulan kiri adalah ibu, Sang Siwatma. Pada kemulan tengah adalah dirinya atau raganya yakni roh suci yang menjadi ibu dan ayah, nantinya kembali pulang ke dalam menjadi Sang Hyang Tunggal. Ida Bahtara dalam adalah Sang Hyang Paramawisesa, karena semua rasa baik, rasa sakit, rasa sehat, rasa lapar dan sebagainya adalah beliau sumbernya. Beliau adalah asal dari kehidupan, beliau memelihara alam semesta ini, dan beliau adalah penguasa kematian, dalam air, cahaya, udara dan akasa, tidak ada yang dapat melebihi beliau. Sehingga beliau disebut dengan Sang Hyang Pamutering Jagat. Arti kata surga loka atau siwa loka artinya kebahagiaan lahir batin pada tempat yang langgeng atau abadi, siwa loka artinya istana atau stana dewa siwa sebagai manifestasi dari Tuhan, surga loka atau siwa loka artinya mendapat kebahagiaan lahir batin pada tempat yang langgeng atau abadi di sisi Tuhan. Dalam hubungannya dengan sembah bakti, pemujaan kehadapan beliau, sebaiknya diketahui nama atau julukan beliau. Karena kemahakuasaan beliau sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur, beliau disebut dengan banyak nama, sesuai dengan fungsi dan tempat beliau berstana. Ketika beliau yaitu Ida Bahtara dalam berstana di Pura Puseh, maka Sang Hyang Triyodasa Sakti nama beliau. Ketika berstana di Pura Desa, maka Sang Hyang Tri Upasedana sebutan beliau. Di Pura Balai Agung, beliau dipuja sebagai Sang Hyang Bagawati. Di perempatan jalan raya beliau dipuja sebagai Sang Hyang Catur Buana. Ketika beliau berstana di pertigaan jalan raya disebut dengan Sang Hyang Sapu Jagat. Siwa adalah prakas, terang, luminositas dan jenan, maha tahu, semuanya diketahuinya. Prakas also underlines sifas transcendence and equipoise in the state of transcendence. Sekte Saiwa, pemuja Siwa. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam sejarah sekte di Bali, berikutnya akan dicoba untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang sekte Saiwa. Kenyataan di Bali, sekte Saiwa memang tidak ada, yang tersisa hanyalah sekte Siwa Siddhanta, sedangkan cabang sekte pemuja dewa Siwa lainnya, telah melebur kesemuanya dalam sekte Siwa Siddhanta tersebut. Penganut Hindu dari sekte Siwa meyakini Tuhan adalah Siwa. Salah satu bentuk pemujaan Siwa yang dilakukan oleh pada pendeta Siwa adalah dengan mengucapkan mantra yang disebut sebagai mantra catur dasa Siwa, yakni 14 wujud Siwa. Mantra ini digunakan untuk mendapat pengaruh ketuhanan yang kuat dan suci serta untuk mendapat kebahagiaan skala niskala. Pendeta Siwa yang mengucapkan dan meresapkan mantra catur dasa Siwa ingin mendudukkan Siwa dalam tubuh dirinya mulai dari bagian bawah tubuh sampai ke bagian atas tubuh, yakni 1. Om Ang Prasada Kala Siwaya Namah untuk kaki kanan. 2. Om Ang Stiti Kala Siwaya Namah untuk kaki kiri. 3. Om Ang Kala Kuta Siwaya Namah untuk perut. 4. Om Ang Maha Suksma Siwaya Namah untuk pusar. 5. Om Ang Suksma Siwaya Namah untuk hati. 6. Om Ang Anta Kala Siwaya Namah untuk tangan kanan. 7. Om Ang Adi Kala Siwaya Namah untuk tangan kiri. 8. Om Ang Parama Siwaya Namah untuk mata kanan. 9. Om Ang Ati Suksma Siwaya Namah untuk mata kiri. 10. Om Ang Suksma Taraf Siwaya Namah untuk telinga kanan. 11. Om Ang Suksma Tama Siwaya Namah untuk telinga kiri. 12. Om Ang Sada Siwaya Namah untuk sela-sela alis. 13. Om Ang Parama Siwaya Namah untuk ujung hidung. 14. Om Ang Sunya Siwaya Namah untuk ubun-ubun. Pemeluk-pemeluk aliran ini sangat optimis terhadap kebulatan kekuasaan Dewa Siwa ini, karena ia dipercayai dapat menjelma menjadi berbagai bentuk kedewataan yang menggambarkan akan kekuasaannya yang besar. Kekuasaannya meliputi penentuan hidup dan matinya manusia dan kekuasaannya adalah yang tertinggi di antara dewa-dewa. Pada masa permulaan agama Hindu, Siwa tidak pernah dipuji orang sebagaimana halnya Wisnu. Sebagai tanda kekuasaannya dewa ini digambarkan secara fantastis dengan tangan 4.
Bila mana ia sedang menjadi Siwa Mahadewa, Maheswara, maka tak ada dewa ataupun yang dapat mengalahkan kekuasaannya. Bila mana ia sedang menjelma menjadi Dewa Maha Guru, maka Siwa adalah sebagai orang tua berjanggut yang saleh dan suka membimbing manusia ke arah hidup bahagia. Sebagai ciri watak-wataknya sebagai guru, dia disimbolkan dalam bentuk orang yang membawa kendi, sapu lalat cemara, dan tasbih aksamala. Tetapi bila mana ia sedang menjelma menjadi Mahakala, maka watak serta sikapnya dilukiskan sebagai raksasa yang buas merusak apa yang dikehendaki dan kejam. Oleh karena itu sebagai tanda pada kroda amarahnya, diberi simbol Parasu, Kanpak Trisula, lembing dengan 3 mata, dan Vesu, jaring. Nama Siwa memiliki kekuatan untuk melenyapkan segala kegelapan batin. Jika kegelapan itu mendapat sinar dari Hyang Siwa, maka lahirlah kesadaran budi yang sangat dibutuhkan setiap saat dalam hidup ini. Siwa sebagai salah satu aspek atau manifestasi Sang Hyang Widiwasa, kita melebur kegelapan yang menghalangi budi dan menerima sinar suci Tuhan. Jika budi selalu mendapat sinar suci Tuhan, maka budi akan menguatkan pikiran atau manah sehingga dapat mengendalikan indria atau triguna. Kata Siwa berarti yang memberikan keberuntungan, kerahayuan, yang baik hati, ramah, suka memaafkan, menyenangkan, memberi banyak harapan, yang tenang, membahagiakan dan sejenisnya. Monier, 1990-1074. Siwa adalah Tuhan yang Maha Esa sebagai pelebur kembali aspek pralaya atau pralina dari alam semesta dan segala isinya. Siwa yang sangat ditakuti disebut Rudra, yang suaranya menggelegar dan menakutkan. Siwa yang belum dipengaruhi maya, berbagai sifat seperti guna, sakti dan swabawa, disebut Paramasiwa. Dalam keadaan ini, disebut juga acintya rupa atau niskala dan tidak berwujud. Istilah Siwa berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam adjektifnya berarti mulia, dan dalam bentuk noun maskulinenya bermakna dewa atau Tuhan. Sumawa, 1990-301. Dalam Bhagavad Gita 3:42, dinyatakan orang akan memiliki alam pikiran jernih apabila Atman atau jiwa yang suci itu selalu menyinari budi atau alam kesadaran. Budi, kesadaran itu menguasai manah pikiran. Manah menguasai indria. Kondisi alam pikiran yang struktural dan ideal seperti itu amat sulit didapat. Ia harus selalu diupayakan dengan membangkitkan kepercayaan pada Tuhan sebagai pembasmi kegelapan jiwa. Siwa Ratri, Ratri juga sering ditulis Latri, adalah malam untuk memusatkan pikiran pada Sang Hyang Siwa guna mendapatkan kesadaran agar terhindar dari pikiran yang gelap. Karena itu, Siwa Ratri lebih tepat jika disebut malam kesadaran atau malam pejagraan, bukan malam penebusan dosa sebagaimana sering diartikan oleh orang yang masih belum mendalami agama. Siwa adalah salah satu dari 3 dewa utama Trimurti dalam agama Hindu. Kedua dewa lainnya adalah Brahma dan Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi sehingga harus dikembalikan kepada asalnya. Dewa Siwa memiliki nama lain yaitu Jagatpati, Nilakanta, Parameswara, Rudra, Trinetra. Bersenjatakan Trisula dengan wahana lembu Nandini. Beliau memiliki sakti di antaranya Dewi Parwati, Dewi Uma, Dewi Durga, Dewi Kali. Dewa Siwa adalah dewata bagian dari Trimurti, yang bertanggung jawab terhadap penyerapan Siwa Lingga dalam Siwa Siddhanta. Membuat Siwa Lingga sebenarnya merupakan penerapan sekte Pasupata, yang kemudian melebur menjadi satu dalam konsep Siwa Siddhanta atau Saiva Siddhanta. Dalam susastra di Bali banyak dijumpai ajaran Siwa Siddhanta. Ajaran Saiwa Siddhanta di Bali merupakan kelanjutan dari ajaran sekte Saiva Gama yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4. Namun dengan perpaduan antara konsep-konsep Saiva, Tantra, Buddha Mahayana, Trimurti dan juga paham Waisnawa maka lahirlah konsep Saiva Siddhanta Indonesia.
Adapun konsep ajaran Saiva Siddhanta Indonesia lebih banyak berpedoman pada konsep ajaran lokal serta ajaran yang telah berkembang sebelumnya seperti konsep Saiva, konsep Waisnawa, konsep Tantra, konsep Trimurti, bahkan konsep Buddha Mahayana yang kesemuanya dipadukan sehingga menghasilkan konsep-konsep yang dituangkan ke dalam lontar-lontar yang kemudian menjadi dasar konsep Saiva Siddhanta Indonesia. Konsep-konsep yang dimaksud adalah Buwana Kosa, Huraspati Tatwa, Tatwa Jenana, Ganapati Tatwa, Buwana Sangkesepa, Siwa Tatwa Purana, Sanghyang Mahajenana, dan sebagainya. Dari sekian banyak susastra di Bali, sesuai dengan sumbernya, maka sangat kaya dengan nilai-nilai filsafat terlebih lagi dengan ajaran Saiva Siddhanta. Siwa Siddhanta menempatkan Dewa Siwa sebagai realitas tertinggi, jiva atau roh pribadi adalah intisari yang sama dengan Siwa, walaupun tidak identik. Juga ada Pati, Tuhan, Pacea, pengikat, serta beberapa ajaran yang tersurat dalam Tatwa sebagai prinsip dalam kesemestaan yang realita. Salah satu sekte yang termasuk dalam sekte Saiva yang sangat dekat dengan pemujaan dengan media lingga adalah sekte Pasupata yang juga menempatkan Siva sebagai realitas tertinggi. Sekte ini memiliki perbedaan dengan Saiva Siddhanta, tetapi ia merupakan bagian dari Saiva Siddhanta itu sendiri karena Saiva Siddhanta itu merupakan gabungan atau peluruhan dari semua sekte yang ada di Bali. Bedanya dengan Saiva Siddhanta adalah dalam cara pemujaannya. Cara pemujaan sekte Pasupata adalah dengan menggunakan lingga sebagai simbol tempat turunnya, berstananya Dewa Siva. Jadi, penyembahan lingga sebagai lambang Siva adalah merupakan ciri khas sekte Pasupata yang merupakan sekte pemuja Siva dengan menggunakan lingga sebagai sarana dalam pemujaan kepada Sang Hyang Siva. Lingga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanda, ciri, isyarat, sifat khas, bukti, keterangan, petunjuk, lambang kemaluan laki-laki, terutama lingga siwa dalam bentuk tiang batu patung dewa, tujuh pemujaan, pusat poros, sumbu. Sedangkan pengertian yang umum ditemukan dalam bahasa Bali, bahwa lingga diidentikan dengan linggih, yang artinya tempat duduk. Pengertian ini tidak jauh menyimpang dari pandangan umat beragama di Bali, dikatakan bahwa lingga sebagai linggih Dewa Siwa. Petunjuk tertua mengenai lingga terdapat pada ajaran tentang Rudra Siwa telah terdapat di hampir semua kitab suci agama Hindu, malah dalam berbagai penelitian umat oleh arkeolog dunia diketahui bahwa konsep tentang Siwa telah terdapat dalam peradaban Harappa yang merupakan peradaban Praweda dengan ditemuinya suatu prototip Tri Muha Yogiswara Pasupati Urdalingga. Hal inilah yang membuktikan bahwa ajaran pemujaan terhadap Siwa adalah ajaran yang telah ada lebih dahulu daripada ajaran yang bernama Hindu di Nusantara. Inilah dharmik original ajaran leluhur Nusantara Indonesia terdahulu yang dibawa kaum Saka atau Arya ke-3/4 muka bumi yang disebut Brahmanisme kemudian mendasari lahirnya Buddha Jaina dan Hindu di India. Ajaran ini sampai ke tanah India pada peradaban Mohenjo-daro. Saat ini ajaran Siwa masih berkembang di India dengan ritual yang berbeda dengan sumbernya di Bali. Siwa pada peradaban Harappa. Kemudian pada peradaban lembah Indus bahwa menurut paham Hindu, lingga merupakan lambang kesuburan. Perkembangan selanjutnya pemujaan terhadap lingga sebagai simbol Dewa Siwa terdapat di pusat candi di Cenitalai pada sebuah desa di Travancore. Menurut anggapan orang Hindu di India pada umumnya pemujaan kepada lingga dilanjutkan kepada Dewa Siwa dan saktinya. Dalam Lingga Purana, lingga merupakan yang erat kaitannya dengan konsep wujud alam semesta yang tak terhingga dan kemahakuasaan Tuhan. Lingga pada Lingga Purana adalah simbol Dewa Siwa, Siwa Lingga. Semua wujud diresapi oleh Dewa Siwa dan setiap wujud adalah lingga dan Dewa Siwa. Kitab Lingga Purana dan Siwaratri Kalpakarya Empu Tanakung semakin memperkuat kenyataan bahwa pada mulanya pemujaan terhadap lingga pada hakikatnya merupakan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam wujudnya sebagai Siwa. Kitab-kitab Purana banyak memberikan gambaran tentang cerita maupun keutamaan yang diperoleh dari Sivalingga, oleh karenanya Sivalingga dijadikan sarana sebagai objek pemujaan. Bagian dan jenis lingga. Makna Siwalingga. Bagian dan jenis Siwalingga, lingga mempunyai bagian-bagian yang sangat jelas.
Pembagian lingga berdasarkan bentuknya terdiri atas dasar lingga paling bawah yang pada umumnya berbentuk segi empat yang pada salah satu sisinya terdapat carat atau saluran air. Bagian ini disebut yoni. Di atas yoni yang merupakan bagian lingga paling bawah berbentuk segi empat disebut dengan Brahma Baga, bagian tengah berbentuk segi delapan disebut Wisnu Baga, sedangkan bagian atas berbentuk bulatan yang disebut Siwa Baga. Jadi bentuk lingga menggunakan konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Ketiga bagian lingga tersebut kiranya dapat disamakan dengan konsepsi Bur-Bawah Swah. Lingga pada umumnya diletakkan di atas lapik yang disebut pindika atau pita. Bentuk lapik ini biasanya segi empat sama sisi, segi empat panjang, segi enam, segi delapan, segi 12, bulat, bulat telur, setengah bulatan, persegi 16 dan yang lainnya. Yang paling sering dijumpai adalah lapik yang berbentuk segi empat. Mengenai bentuk-bentuk dan puncak lingga ada banyak ragam antara lain. Berbentuk payung, catrakara, berbentuk telur kuku tandakara, berbentuk buah mentimun, tripusakara, berbentuk bulan setengah lingkaran ardacandrakara, berbentuk balon, Buddha Sadrisa. Dalam Jenana Siddhanta disebutkan, Pranalo Brahma Visnu Skalingot Padah Siwar Cayet. Terjemahan. Salurannya ialah Brahma dan Visnu dan penampakan lingga dapat dianggap sebagai sumber siwa. Dalam bahasa Sanskerta pranala berarti saluran air. Pranala dipandang sebagai kaki atau dasar lingga yang dilengkapi sebuah saluran air. Dengan istilah lingga pranala lalu dimaksudkan seluruh konstruksi yang meliputi kaki dan lingga, jadi lingga dan yoni. Kemudian lingga yoni, berkaitan dengan Tripurusa yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa, di mana Siwa dinamakan lingga, sedangkan Brahma dan Wisnu bersama-sama dinamakan pranala sebagai dasar yaitu yoni. Berdasarkan jenisnya lingga dapat dikelompokkan atas dua bagian antara lain. Calalingga dan Acalalingga. Calalingga adalah lingga-lingga yang dapat bergerak, artinya lingga itu dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengurangi suatu arti yang terkandung. Adapun yang termasuk dalam kelompok lingga ini adalah Mrinmaya lingga, merupakan suatu lingga yang dibuat dari tanah liat, yang prosesnya dengan cara dibakar. Dalam kitab Kamikagama dijelaskan bahwa pembuatan lingga ini berasal dari tanah liat putih dan tempat yang bersih. Proses pengolahannya adalah tanah dicampur susu, tepung, gandum, serbuk cendana, menjadi adonan setelah beberapa lama disimpan lalu dibentuk sesuai dengan ketentuan, lalu dibakar. 1. Lohaja lingga, yaitu suatu lingga yang terbuat dari jenis logam seperti emas, perak, tembaga, logam besi, timah, dan kuningan. 2. Ratmaja lingga, yaitu lingga yang terbuat dan jenis batu-batuan yang berharga seperti permata, mutiara, kristal, jamrud, waidurya, kuarsa, bluestone dan lain-lain. 3. Daruja lingga, yaitu lingga yang terbuat dari bahan kayu seperti kayu sami, tinduka, karnikara, maduka, arjuna, pipala dan udumbara. Dalam kitab Kamikagama disebutkan juga jenis kayu yang digunakan yaitu hadira, candana, sala, bilva, badara, dan dewadara. 4. Kesanika lingga, yaitu lingga yang dibuat untuk sementara. Jenis-jenis lingga ini dibuat dari saikatam, beras, nasi, tanah pekat, rumput kurca, janggeri dan tepung, bunga dan rudrasa. Bahan dan pembuatan lingga erat kaitannya dengan tujuan dilakukannya pemujaan. Lingga yang terbuat dari emas bertujuan untuk mendapatkan kekayaan. Lingga yang terbuat dari nasi umumnya digunakan bila pemujanya mengharapkan makanan, terutama nasi. Adapun lingga tanah liat ditujukan untuk mendapatkan kekayaan, sedangkan lingga dari kotoran sapi digunakan untuk menghilangkan penyakit. Lingga dengan ban dasar mentega umumnya memberikan suasana gembira. Pemuja lingga yang ingin mendapatkan umur panjang maka mengadakan pemujaan dengan menggunakan lingga yang terbuat dari bunga-bungaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan lingga yang dipuja umumnya terbuat dari satlewut. Gunawan, 2012-8182. Acala lingga. Acala lingga merupakan lingga yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti gunung sebagai linggih dewa-dewi dan batara-batari. Di samping itu pula lingga ini biasanya berbentuk batu besar dan berat yang sulit untuk dipindahkan. I Gusti Agung Gede Putra dalam bukunya berjudul
Cudamani, Kumpulan Kuliah-Kuliah Agama Jilid 1. Menjelaskan bagian lingga atas bahan yang digunakan. Beliau mengatakan lingga yang dibuat dari barang-barang mulia seperti permata tersebut spatika lingga, lingga yang dibuat dari emas disebut kanaka lingga dan bahkan ada pula dibuat dari tahi sapi dengan susu disebut homaya lingga, lingga yang dibuat dari bahan Banten disebut dewa dewi, lingga yang biasa kita jumpai di Indonesia dari di Bali khususnya adalah lingga pala yaitu lingga terbuat dari batu. Mengenai keadaan masing-masing jenis lingga Gopinatha Rao dalam bukunya berjudul Elements of Hindu Iconography Volume 2 Part 1. Dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Svayambhuva Lingga. Dalam mitologi, lingga dengan sendirinya tanpa diketahui keadaannya di bumi, sehingga oleh masyarakat lingga yang paling suci dan lingga yang paling utama. Atau dapat dikatakan, terjadi dengan sendirinya. 2. Ganapatiya Lingga. Lingga ini berhubungan dengan Ganesha. Ganapatiya Lingga yaitu lingga yang berhubungan dengan kepercayaan dibuat oleh Gana, padukan Dewa Siwa, yang menyerupai bentuk mentimun, sitrun atau apel hutan. 3. Arsa Lingga. Lingga yang dibuat dan dipergunakan oleh para resi. Bentuknya bundar dengan bagian puncaknya bundar seperti buah kelapa yang sudah dikupas. 4. Daivika Lingga. Lingga yang memiliki kesamaan dengan Ganapatiya Lingga dan Arsa Lingga hanya saja tidak memiliki Brahma Sutra, selempang tali atau benang suci, dipakai oleh Brahman. 5. Manusa Lingga. Lingga yang paling umum ditemukan pada bangunan suci, karena langsung dibuat oleh tangan manusia, sehingga mempunyai bentuk yang bervariasi. Lingga ini umumnya mencerminkan konsep Tribaga yang Brahma Baga, dasar, Wisnu Baga, badan, dan Rudra Baga, puncak. Mengenai ukuran panjang maupun lebar menyamai pintu masuk tempat pemujaan utama. Manusa Lingga terbagi atas 3 bagian, yaitu, Rudra Baga, lingga bagian atas berpenampang garis lengkung, Visnubhaga, lingga bagian tengah mempunyai bentuk segi 8 oktagonal, dan Brahma Baga, lingga bagian bawah mempunyai bentuk persegi. Agama Hindu di India maupun agama Hindu di lain tempat misalnya di Jawa maupun di Bali tidak mempunyai perbedaan dalam inti keagamaannya yang berbeda hanyalah pada kulit luarnya saja yaitu tentang pelaksanaan upacaranya, sedangkan isinya dan intinya tetap sama. Ini yang membuktikan asal mereka adalah satu dari Nusantara. Ingat juga bahwa tidak ada di dalam catat sejarah para misionaris Hindu di India datang ke Nusantara. Ajaran tetap abadi, intinya tidak berubah hanya bagian luarnya yang bervariasi, menyesuaikan dengan budaya setempat di mana agama itu berkembang. Ajaran ini berkembang di India Selatan dan Indonesia terutama pada abad 7. Ajaran Siwa Siddhanta ini menekankan pada pemujaan lingga dengan tokoh Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa, dan Tripurusa, Prama Siwa, Sada Siwa dan Siwa. Ajaran Siwa Siddhanta tentang konsepsi Tripurusa atau lingga ini diwujudkan juga dengan bangunan Padmasana di Bali. Perlu diketahui bahwa pengertian Tripurusa dengan Trimurti adalah berbeda. Karena Tripurusa adalah lukisan Tuhan dalam arti posisi vertikal atas ke bawah, di mana Tuhan dilambangkan sebagai penguasa alam atas, alam tengah dan alam bawah, Prama Siwa, Sada Siwa dan Siwa. Sedangkan Trimurti adalah lukisan Tuhan dalam posisi horizontal, mendatar atau sebagai penguasa arah, yaitu arah laut ialah Brahma, arah gunung ialah Wisnu dan di tengah-tengah ialah Siwa. Jadi dalam konsepsi kepercayaan lingga adalah merupakan lambang kekuatan Tuhan dalam mencipta, memelihara dan melebur dunia ini atau Tuhan sebagai penguasa alam ini. Berlanjut ke bagian 11. Bhai Santo Sabha.